Halo, selamat pagi rekan-rekan. Hari ini tadi Kofran ada sedikit melakukan pelatihan untuk penjualan produk daripada eh, sebuah produk dari Sequis Life yang luar biasa, yaitu Q Smart Life. Nah, ada beberapa agen ikut mendengar daripada pelatihan itu. Jadi teknik daripada pelatihan itu adalah dengan menggunakan skrip penjualannya seperti apa. Langkah-langkah apa yang Kofran ceritakan ke mereka agar penjualan penjualan atau edukasi kepada nasabah lebih cepat bisa dimengerti. Nah, di dalam proposalnya Sequis atau produk Qsmart itu ada beberapa lajur. Nah, lajur pertama adalah lajur usia nasabah sejak usia masuk sampai akhir pada masa perlindungan, yaitu usia 100 tahun. Itu lajur pertama. Kemudian ada lajur kedua, yaitu tabel premi dengan masa pembayaran yang sudah dipilih klien. Nah, biasanya Kofran itu masukkan ke dalam lajur 2 itu sebagai kewajiban daripada klien itu. Sedangkan lajur ketiga itu adalah besaran uang pertanggungan yang akan diberikan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Ini disebut oleh Kofran adalah lajur kewajiban dari pihak Sequis. Jadi ada lajur kedua sebagai kewajiban daripada klien kepada Sequis, sedangkan lajur ketiga adalah lajur kewajiban dari Sequis kepada ahli waris klien. Nah, biasanya Kofran akan tanyakan kepada para nasabah, mana yang lebih besar antara total biaya atau total rupiah dari kewajiban klien atau kewajiban dari Sequis. Nah, biasanya mereka akan bilang kewajiban dari Sequis itu sudah berarti bahwa ketika Anda membeli produk ini, nasabah akan merasa beruntung. Karena kewajiban Sequis akan jauh lebih besar daripada kewajiban dari klien kepada Sequis. Nah, lajur terakhir adalah lajur keempat, di mana tabel nilai tunai atau nilai putus kontrak jika nasabah memutuskan untuk mengakhiri proteksi yang diambil. Dan itu nilainya luar biasa, menjadi nilai yang digaransi. Misalnya tahun ke-15 nasabah merasa tidak ingin lagi memiliki proteksi, maka dia boleh ambil nilai yang tercantum dalam tabel tersebut. Jadi ada 4 lajur ya, lajur usia, lajur kewajiban klien yaitu tabel premi, lajur kewajiban dari Sequis itu adalah uang pertanggungan, dan lajur keempat adalah besaran nilai tunai jika terjadi putus kontrak dari perlindungan asuransi yang dimiliki oleh klien. Nah, ada kemungkinan timbul 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh klien, namun bisa kita lakukan langsung dengan memberikan pernyataan. Misal contoh, bagaimana jika klien tidak sanggup melanjutkan pembayaran premi misalnya pada tahun tertentu? Maka opsi yang kita bisa berikan adalah pertama, perubahan cara bayar dari misalnya tahunan kepada cara bayar setengah tahunan, semester, atau 3 bulanan, atau triwulan, atau dengan cara bulanan. Opsi kedua adalah peminjaman premi dari nilai tunai yang disebut dengan EPL, sehingga nasabah boleh menunda pembayaran premi sampai di mana nasabah memiliki uang untuk bayar premi, tapi terkena denda atau bunga atas pinjaman tersebut. Yang terakhir adalah solusi yang tidak bisa dihindari ketika memang nasabah sama sekali tidak sanggup bayar sehingga terpaksa harus mengambil nilai tunai atas putus kontrak yang terjadi. Itu kalau kasus pertama. Kasus kedua, ada juga nasabah bertanya kepada Kofran, bagaimana kalau terjadi musibah meninggal dunia? Hal apa yang perlu dipersiapkan oleh ahli waris untuk mendapatkan hak mereka dari kewajiban Sequis memberikan uang pertanggungan? Maka teman-teman harus tahu banget nih bagaimana cara mengurus klaim kematian. Salah satunya adalah kelengkapan data yang harus dipersiapkan oleh ahli waris, surat keterangan dokter penyebab meninggal, kemudian juga akte kematian, KTP ahli waris dan KTP daripada tertanggung, kartu keluarga yang menyatakan hubungan dengan klien dengan ahli waris,
dan juga memang data rekening yang harus sesuai dengan nama dari ahli waris. Kalau memang berbeda, maka bisa diberikan surat kuasa. Jadi klaim tidak akan jadi sulit kalau misalnya data-data yang diminta sebagai syarat klaim itu akan dipersiapkan nasabah dan segera diserahkan kepada Sequis Life dalam tempo 90 hari sejak terjadinya klaim kematian. Itu penting ya. Nah, ada juga yang menyatakan, Kofran, pertanyaan ketiga, kalau misalnya suatu hari nasabah butuh uang tunai pada saat misalnya mereka sudah membeli polis di atas misalnya 10 atau 15 tahun, bagaimana tiba-tiba kalau mereka butuh nilai tunai. Nah, hebatnya produk QSmart ini adalah adanya fasilitas pinjaman atas nilai tunai yang disebut dengan loan. Nah, boleh pinjam sampai dengan 80% dari jumlah nilai tunai yang tertera di dalam buku polis asuransi. Nah, bagaimana cara kembalikannya? Mereka boleh kembalikan dengan membayar angsuran bulanan atas bunganya saja atau tahunan, boleh juga membayar dengan pokoknya dan bunganya. Nah, itu bisa dilakukan dengan sangat-sangat fleksibel, dan bunga yang diberikan sampai hari ini adalah 66% daripada pinjaman pokok, ya. Nah, bagaimana kalau nasabah kemudian meninggal dunia pada saat pinjaman? Maka yang dibayarkan oleh Sequis kepada ahli waris adalah besaran uang pertanggungan, kemudian dikurangi dengan pinjaman dan bunga yang sedang berjalan, sehingga tetap ahli waris memperoleh santunan uang pertanggungan dipotong dengan kewajiban dari almarhum atau dari klien kita. Itu yang Kofran sounding hari ini, moga menjadi hal yang bisa dipakai oleh rekan-rekan semua yang belum sempat ikut pelatihan dari Kofran. Itu saja, like dan subscribe jika teman-teman suka atas video ini, dan share kepada rekan